Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran seni budaya kelas 9. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya, dan tetap semangat dalam mengerjakan segala tugas yang diberikan Bapak Ibu Guru. Setelah minggu yang lalu kita bahas tentang seni lukis, khususnya tentang pengertian, tujuan, gaya, serta aliran-aliran dalam seni lukis. Sekarang kita lanjut kepada materi berikutnya, yaitu tentang tema lukisan. Apa itu tema? Tema merupakan pokok pikiran, ya, pokok pikiran dari seseorang, terutama para pelukis, di dalam mewujudkan karya lukisannya. Ada beberapa tema dalam seni lukis ini, diantaranya ada 6 tema dalam lukisan yang biasa kita jumpai ya. Yang pertama adalah manusia dengan dirinya sendiri. Yang kedua, manusia dengan manusia lain. Yang ketiga, manusia dengan alam sekitarnya. Yang keempat, manusia dengan alam benda. Yang kelima, manusia dengan aktivitasnya. Dan yang keenam, manusia dengan alam hayalnya. Jadi tema ini diawali dengan kata manusia, karena lukisan atau seni lukis itu merupakan karya manusia yang di dalamnya ada curahan ekspresi ya, yang diungkapkan ke dalam media 2 dimensi melalui unsur garis, bidang, warna, dan yang lainnya. Sekarang mari kita bahas satu per satu tema-tema berikut ini. Yang pertama, manusia dengan dirinya sendiri. Manusia dengan dirinya sendiri berarti seorang pelukis mengambil ide atau pokok pikiran dari dirinya sendiri, maka lukisannya akan berwujud manusia dirinya sendiri. Seperti contoh lukisan ini, jadi pelukis ini langsung melukis pose dirinya, dan gambar ini memperlihatkan lukisan serta pelukisnya. Jadi seolah-olah dia sedang bercermin ya. Jadi posenya langsung duduk sama dengan ketika dia melukis. Jadi ini merupakan lukisan yang bertema manusia dengan dirinya sendiri. Jadi tampilannya, gambarannya adalah lukisan manusia atau orang, dan orang itu adalah si pelukisnya itu sendiri. Contoh lain adalah ya, ini merupakan lukisan Apandi. Apandi merupakan seorang pelukis Indonesia yang sudah terkenal. Beliau beraliran ekspresionis. Beliau hidup sebelum dan sesudah kemerdekaan. Banyak karya-karya beliau yang
sudah dikoleksi oleh beberapa orang. Contoh yang ketiga ini juga merupakan lukisan yang bertema manusia dengan dirinya, yaitu seorang pelukis S. Sujoyono. Sama, ini pelukis angkatan Apandi ya. Beliau melukiskan dirinya sebagai sumber tema. Jadi ini sekali lagi perwujudan lukisan yang bertema manusia dengan dirinya. Yang kedua, apa tadi? Yang kedua, ya, manusia dengan manusia lain. Berarti sama, wujudnya juga manusia, tetapi selain dari pelukisnya itu sendiri. Bisa orang lain yang ada di sekitarnya, keluarganya, temannya atau kerabatnya, atau juga idolanya yang menjadi sumber inspirasi dari lukisannya. Contohnya ini pelukis menggambarkan siapa ini? Ya, ini adalah presiden kedua negara kita ya, Pak Harto ya, yang dilukis dengan pakaian militer lengkap ya. Jadi ini pelukisnya bukan Soeharto tapi orang lain. Maka temanya ini adalah manusia dengan manusia lain. Yang kedua, nah ini lukisan seorang ibu, dilukis oleh Basuki Abdullah, seorang pelukis natural Indonesia ya, yang juga banyak lukisan-lukisannya dikoleksi oleh berbagai orang. Yang ketiga, ini juga lukisan yang bertema manusia dengan manusia lain. Dua sosok manusia remaja ya, tentunya bukan dia yang melukis tapi orang lain. Nah, ini tema lukisan manusia dengan manusia lain. Paham ya? Lanjut. Yang ketiga, tema lukisan manusia dengan alam sekitarnya. Banyak para pelukis yang mengambil pokok atau ide dari alam di sekitarnya, baik dalam bentuk landscape, taman ya, sudut-sudut ruangan ataupun alam yang luas seperti pegunungan, sungai, danau, sawah dan lain-lain. Seperti contoh ini ya, lukisan pemandangan alam, ada gunung, sawah ya, dan juga aktivitas seorang pedati atau petani ya. Kemudian contoh lain, nah ini pemandangan pesawahan yang berlatar belakang pegunungan. Jadi intinya tema manusia dengan alam sekitarnya ya. Ini lebih banyak ke lukisan-lukisan pemandangan. Lanjut. Yang keempat. Yang keempat, tema manusia dengan alam benda. Kalau tadi dengan alam hidup sekitar kita, sekarang alam benda. Ya. Alam benda di sini adalah kumpulan benda-benda yang ada di sekitar kita. Ya, alam benda, bukan benda alam, beda ya. Jadi alam benda, kumpulan benda-benda yang ada di sekitar kita. Contohnya ini lukisan benda-benda di sekitar kita, ada botol, ada mangkuk, ada buah-buahan ya. Nah, ini diletakkan sedemikian rupa ya, sehingga terlihat menarik ya. Harus diingat, benda-benda yang tinggi yang besar tempatkan di belakang, yang kecil yang pendek tempatkan di depan ya, supaya terlihat
dengan jelas dan juga artistik ya. Ini temanya adalah manusia dengan alam benda. Contoh lain ini ya, jadi semuanya benda-benda, baik benda yang sejenis ataupun yang berbagai jenis. Kalau yang sejenis misalkan alat-alat sekolah, tas, pensil, ya, buku, tempat pensil dan lain-lain, itu sejenis. Kalau yang tidak sejenis seperti ini, bermacam-macam, ada peralatan rumah tangga, ada buah-buahan ya, dan lainnya. Jadi ini manusia dengan alam benda. Intinya adalah benda-benda yang ada di sekitar kita yang menjadi objek lukisan. Selanjutnya ya, kelima, yaitu tema manusia dengan aktivitasnya. Nah, setelah benda-benda di sekitar kita, tentunya masih berkaitan dengan manusia ya, sosok manusia, tetapi dalam aktivitasnya keseharian, hobinya ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Contoh adalah para petani ya. Para petani ini sedang memanen padi ya. Banyak aktivitas petani selain memanen juga membajak, kemudian menyemai ya, dan lain sebagainya. Ini aktivitas petani. Dalam hal ini lukisan sedang memanen padi. Ini aktivitas petani ya. Contoh yang kedua ya, ini ibu-ibu para penjual jamu ya, yang aktivitas seharinya adalah menjual jamu. Jadi ini bertema manusia dengan aktivitasnya. Segala kegiatan kita atau manusia lainnya ya, yang diwujudkan dalam sebuah lukisan, itu berarti temanya manusia dengan aktivitasnya. Yang keenam ya, maaf, ini yang keenam harusnya ya, bukan kelima, harusnya keenam, manusia dengan alam hayalnya. Kita semua tentu selalu atau pernah berimajinasi, pernah menghayal ya. Nah, hayalan kita kadang-kadang aneh, tidak masuk akal. Nah, hayalan itu diwujudkan dalam karya seni lukis, dalam lukisan. Maka hayalan itu bisa berupa seperti ini, lukisan ini. Tidak berbentuk ya, dilihat dari visualnya. Tidak jelas bentuknya apa. Ya, manusia bukan, hewan bukan, tumbuhan, apalagi benda-benda juga bukan ya. Jadi seperti ini ya. Nah, lukisan ini kita kenal dengan lukisan bergaya. Ayo, gayanya apa? Gayanya non representatif. Alirannya apa? Alirannya abstrak ya. Jadi gayanya non representatif dan alirannya abstrak ya. Ini temanya manusia dengan alam hayalnya. Kedua, nah ini bentuknya natural ya, bentuknya natural, tapi secara keseluruhan tampak aneh ya, karena ini berupa tangan yang keluar dari rumah ya. Ini bentuknya natural tapi secara keseluruhan aneh ya. Maka ini termasuk ke dalam lukisan yang bertema manusia dengan alam hayalnya. Jadi biasanya lukisan yang berbentuk, yang berwujud, yang aneh-aneh, ini tema lukisan manusia dengan alam hayal ya. Paham ya? Nah, itu tema-tema dalam seni lukis, dalam lukisan yang menjadi ide atau pokok pikiran
dari para pelukis. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Nanti akan dites ya sejauh mana tingkat pemahaman kalian. Atau sekarang kita tes ya, mulai melalui refleksi. Coba perhatikan lukisan berikut ya. Perhatikan lukisan berikut. Nah, lukisan ini temanya apa? Ya, coba siapa yang tahu? Ya, ini jelas lukisan berupa atau objeknya adalah benda-benda. Sini ada piring, ada botol, ada buah, ya. Maka ini bertema manusia dengan alam benda. Yang kedua, perhatikan lukisan ini, lukisan seorang ibu atau nenek ya. Apakah temanya lukisan ini? Ini bertema manusia dengan manusia lain ya. Jadi ada dua kemungkinan nih. Ada manusia dengan manusia lain atau juga manusia dengan dirinya sendiri ya. Nah, kalau dirinya sendiri berarti dia yang melukis. Ya, kemungkinan ini bukan ibu ini yang melukis ya. Oleh karena itu, maka temanya adalah manusia dengan manusia lain. Yang ketiga, perhatikan. Nah, ini seorang pengayuh beca yang sedang tertidur lelap di atas becanya ya. Maka ini bertema adalah ini juga manusia ya. Manusia, tetapi dalam aktivitasnya ini tidak berupa potret dalam aktivitasnya ya. Walaupun sedang tidur, maka ini adalah manusia dengan aktivitasnya ya. Paham kira-kira semuanya? Alhamdulillah ya. Untuk pelajaran hari ini sampai di sini dulu. Kita lanjutkan pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa selalu jaga protokol kesehatan ya dimanapun kalian berada. Sehat selalu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.